Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setianingsih, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Psikologi, kelas A. Pada mata kuliah Islam dan Teks, kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dialektika Akal dan Alam Semesta. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk subbab yang pertama, ada pra-penciptaan manusia. Informasi tentang pra-penciptaan manusia memang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran yang memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Sebagai contohnya, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana artinya dari ayat tersebut, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karenanya, Allah memberikannya kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkan ilmu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang dapat menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu tersebut, yang kita kenal sebagai akal dan pikiran. Dalam kasus ini, manusia diberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu dengan Allah mengajarkannya ilmu untuk memahami petunjuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, dengan proses-proses yang terjadi melalui interaksi bersama alam. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pertama yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini pada perkembangannya, salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Jadi pada masa itu, manusia pertama kali untuk bertahan hidup, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan, yang dimana yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, yaitu putra dari Nabi Adam alaihissalam. Qabil mengembangkan domestifikasi pada tanaman, sementara Habil mengembangkan domestifikasi pada hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara berkurban. Nabi Adam alaihissalam memberikan statement kepada mereka, barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni.
Kabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Sampai pada akhirnya ternyata Allah hanya menerima kurban dari si Habil, yaitu domestifikasi pada hewan. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Kabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil, yaitu saudaranya sendiri. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa manusia pada masa itu sangat dangkal sekali pemikirannya dan belum adanya ilmu pengetahuan dan norma-norma seperti saat sekarang ini. Selanjutnya ada masa pre-human hominidae. Pada masa sekarang ini, penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human, yaitu seperti Homo neanderthal, Meganthropus paleojavanicus, Homo rhodesiensis, dan lain-lain. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Tentunya lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Sebagian temuan arkeologis di sekitar fosil mereka, salah satunya teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestifikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya membuka lahan pertanian. Dari sini kita dapat membayangkan bahwa manusia pada masa pre-human hominidae itu sudah melakukan perkembangan dan menemukan suatu perubahan di dalam kehidupan, yaitu menemukan api. Dan kita bisa melihat dari sini bahwa seiring berjalannya waktu, manusia berkembang sangat pesat dalam hal ilmu pengetahuan. Selanjutnya, masuk ke dalam transformasi agama. Masuk ke dalam transformasi agama dalam transisi lintas generasi. Nah, di sini kita tahu bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Dalam antropologi klasik dikenal dengan monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda. Seiring berkembangan bangsa dan bahasa, seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Disinilah awal munculnya keyakinan politeisme. Ketika bangsa itu mengalami evolusi menjadi berkelompok, suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan yang lebih kecil dengan beragam fungsi. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa
dari manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, lalu berubah menjadi keyakinan politeisme ini dari mana? Nah, salah satu penyebab dari timbulnya keyakinan politeisme ini yaitu adanya penguasa yang despotik dan tiran, yang dimana kekuasaan politik dikendalikan oleh penguasa yang ada pada pemimpin di suatu suku, yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Salah satu contoh kisah yang menceritakan kejadian ini adalah kisah tentang Raja Fir'aun dalam surah Al-Qasasah ayat 38, yang artinya, dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Di sini tertulis di dalam ayat Al-Quran bahwa kesombongan Raja Fir'aun ini untuk menyamakan derajatnya dengan Tuhan, yang dimana pada saat itu manusia belum memahami apa hakikat dari Tuhan itu sendiri. Dari sini muncullah kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Maka kritisisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Nah, dari sini dijelaskan bahwa Tuhan memberikan akal dan pikiran untuk menemukan suatu titik terang, untuk menemukan hakikat dari Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79, yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, maka dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku harapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ini pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah
Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutkannya sebagai ulul albab, hamba yang cerdas. Nah, dengan demikianlah salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan. Seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Nah, dari kelebihan yang Allah berikan terhadap manusia, hinggalah sampai sekarang manusia telah menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dibandingkan dari zaman pra penciptaan manusia. Namun, seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apabila ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin dalam, keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama-agama pun semakin dipertanyakan atau disangsikan dan digugat. Maka, sebagai umat manusia mengambil jalan ateisme di mana agama-agama dan Tuhan-Tuhan mereka tak dipercaya lagi. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Terdapat suatu pernyataan dari hadis Nabi, yaitu setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanya itulah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Dengan demikian, hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berproses pada nilai-nilai ketuhanan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam presentasi, dalam ucapan, mohon dimaafkan. Satu pesan untuk presentasi kali ini, yaitu manusia diciptakan dengan kelebihannya, yaitu akal dan pikiran untuk menemukan suatu kebenaran dari petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai manusia yang berakal budi dan beriman dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hendaknya bersyukur dan selalu melakukan kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan agar kita tidak terjerumus kepada kesesatan. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.